Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mr. Trigona. Pada hari ini saya akan membuat konten di dalam ruangan karena di luar cuaca lagi hujan di daerah saya ini. Jadi kita buat konten di dalam ruangan saja. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, sahabat Mr. Trigona dimanapun berada, terutama untuk para peternak ataupun yang baru akan menggeluti dunia budidaya kelulut ini, yaitu tentang estimasi modal dan keuntungan dalam berbudidaya kelulut ini. Karena di sini saya akan membagikan perhitungan secara rinci sampai berapa bulan kita bisa break even point, dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Selamat menyaksikan. Baik sahabat Mr. Trigona dimanapun berada, sebelum kita memulai perhitungan estimasi modal dan keuntungan pada budidaya kelulut ini, pertama-tama saya akan mengulas tentang mengapa kita harus berbudidaya kelulut. Saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya memulai usaha budidaya kelulut ini. Jadi saya mulai budidaya kelulut ini pada tahun 2015 awal. Sebelumnya pada tahun 2014 saya merupakan penjual dari madu kelulut. Namun saya tidak melakukan peternakan atau beternak atau budidaya karena saya masih belum memiliki ilmunya. Namun dalam beberapa tahun, dalam waktu beberapa bulan maksud saya, ketika saya berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-teman peternak, waktu itu peternak di daerah saya baru bisa dihitung jari ya, mungkin baru sekitar 3 orang padahal. Namun budidaya yang dilakukan juga masih tergolong tradisional ya, tidak memakai topping. Jadi dari rasa dan kualitas masih agak kurang. Kemudian saya mencoba untuk belajar, dan terutama ada teman dari negara Malaysia memberikan informasi tentang budidaya kelulut di daerah sana. Lalu saya belajar dengan metode yang dilakukan di daerah Malaysia. Karena di sini, di daerah saya merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ya. Singkat cerita, saya melakukan budidaya kelulut ini karena saya rasa kalau saya menjual produk atau madu dari peternak yang lain, tentu saja keuntungannya juga tidak terlalu besar ya. Berbeda halnya kalau saya memelihara sendiri dan saya juga menjual produk-produk kelulut ini yang dari teman-teman di daerah sini. Jadi saya mulai untuk beternak pada tahun 2015 awal saya beternak dengan tidak banyak ya. Saya mencoba itu waktu itu baru belasan sarang lah ya. Belasan sarang saya buat. Kemudian ternyata break even point-nya ya, ternyata modalnya itu kembali untung tuh hanya dalam waktu 1 kali panen. 1 kali panen saya sudah untung ya. Untung maksudnya udah kembali modal ya. Dan panen berikutnya merupakan sudah keuntungan dari saya
eh, berbudidaya ini. Oleh sebab itu, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan ya kepada teman-teman agar teman-teman semua dapat terus bersemangat, terutama yang baru akan menggeluti budidaya kelulut ini. Begitulah kenapa kita harus membudidayakan kelulut ini, dengan alasan terutama memang tujuan saya adalah untuk profit ya, untuk keuntungan. Tentu saja teman-teman semua ada juga yang dengan tujuan lain ya, selain untuk profit. Tentu ada juga yang sebagai peneliti misalnya membudidayakan juga. Baik teman-teman, kita masuk ke pokok pembahasan kita. Sesuai judul, kita akan menghitung estimasi biaya dari budidaya kelulut ini. Oke teman-teman, langsung saja kita melakukan perhitungan estimasi modal dan keuntungan dari budidaya kelulut ini. Yang pertama, kita akan menghitung modal dari pembelian barang. Yang pertama adalah sarang ya. Sarang kelulut ini. Di sini saya akan menggunakan harga pada saat sekarang ini. Saat sekarang ini satu sarang itu adalah berharga Rp200.000. Rp200.000. Lalu ini adalah sarang yang masih belum dikasih topping ya, masih sarang yang dari hutan. Kemudian kita asumsikan kita budidaya sebanyak 50 sarang. 50 sarang. Sehingga kita mengeluarkan biaya sebesar 10 juta. Baik, asumsi 50 sarang dengan harga satu sarang adalah 200.000, yaitu 10 juta. Tentu saja ini adalah biaya untuk sekarang ini. Kalau pengalaman saya yang tahun 2015 satu sarang cuma Rp60.000. Baik, yang kedua adalah pembelian papan. Pembelian papan ini tentu saja papan yang tebal ya, papan yang tebal. Di sini harganya untuk satu keping papan yang tebal dengan panjang 4 meter itu adalah harganya Rp30.000. Kemudian untuk satu sarang topping biasanya kalau saya itu memakai sekitar 1,5 keping ya. Jadi kita asumsikan untuk 50 sarang, untuk 50 topping itu kita asumsikan 75 keping. Sehingga total yang kita keluarkan adalah Rp2.250.000. Baik, selanjutnya adalah kita membeli kayu reng ya. Kalau di sini disebut kayu reng ya. Kayu yang ukuran agak kecil ya, biasanya untuk atap biasanya. Itu kita juga untuk topping kita di sini harganya 15.000. Jadi harga ini menyesuaikan di tempat-tempat teman-teman semua ya. Mungkin harga di tempat teman-teman semua ada yang lebih tinggi atau lebih mahal, atau ada yang lebih murah. Kita asumsikan itu sebanyak 25 batang. Sehingga
totalnya adalah 375.000. Selanjutnya kita akan membeli tiang 8x8 untuk penyangga. Tiang penyangga itu kalau di sini yang kayu bagus ya, tentu saja kita cari kayu tiang untuk tempat kelulutnya itu adalah yang paling bagus ya, yang paling kuat, karena itu kita tanam, kita tancap. Boleh juga teman-teman di semen ya, di pondasi bawahnya di semen, lebih tahan lagi. Di sini kayu yang bagus kita asumsikan dengan harga 150.000. Kita menggunakan biasanya kalau saya panjang, kalau satu keping itu saya potong 4, karena satu batang itu maksudnya panjangnya 4 meter, jadi saya potong 4, jadi dapat 4 untuk 4 sarang ya. Di sini saya asumsikan untuk 50 sarang itu adalah sebanyak 13 batang. Jadi total biayanya 1.950.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya yang kita perlukan untuk pembelian adalah karpet lantai. Jadi toppingnya itu harus kita tutup ya, agar lebih awet, tidak terkena air. Itu kita tutup dengan karpet plastik untuk lantai, tapi yang tebal itu, yang tebal. Itu kita perlukan karpet tebal ya. Itu satu roll itu 100.000 ya, 100.000. Kemudian kita cukup membeli 4 roll, sehingga totalnya adalah 400.000 rupiah. Lalu selanjutnya yang kita beli adalah plastik bening yang tebal. Jadi topping itu akan kita tutup dahulu dengan plastik bening yang tebal, menjaga agar propolis atau sarang tidak melekat langsung ke kayu penutup topping. Ini plastik tebal. Itu harganya kalau di sini 23.000 per meter. Jadi kita perlunya 10 meter. Sehingga totalnya adalah 230.000. Lalu kita juga ini adalah barang ya, pembelian barang. Kemudian yang selanjutnya adalah upah ya. Ini modal upah ya. Upah. Yang pertama adalah upah potong sarang. Upah potong sarang ini kalau saya biasanya hitung harian ya. Tapi kalau teman-teman bisa juga hitung satu sarang, tapi saya biasanya hitung harian. Jadi dia kerja selama 1 hari dapat berapa batang gitu kan. Kalau biasanya 50 sarang, biasanya 2 hari udah selesai. Jadi kita anggap ini 2 hari. Kemudian 1 harinya 100.000 kalau di sini.
Jadi di sini adalah 200.000. Lalu upah untuk membuat kotak topping ya. Upah pembuatan kotak ya, atau topping ya. Nah, kalau upah biasanya saya akan hitung satu kotak ya, berapa upah, karena modal papan kayu dari kita biasanya lebih murah. Kalau di sini untuk 50 sarang itu, untuk satu kotaknya itu 20.000 kali 50 sarang. Jadi upah membuatnya itu sebanyak 1 juta. Baik, selanjutnya kita totalkan berapa modal keseluruhan ya, keseluruhan dari biaya yang kita keluarkan untuk budidaya kelulut. Di sini saya sudah menghitung, yaitu sebesar 16 juta 405.000. Jadi modalnya yang kita keluarkan adalah 16.405.000, atau kita genapkan menjadi 17 juta ya. 17 juta. Baik, setelah kita menghitung modal, jadi ini modal semua ya untuk pengeluaran. Tapi teman-teman semua tentunya bisa lebih irit lagi ya. Misalnya teman-teman bisa membuat kotak ini sendiri. Kalau yang pandai membuat kotaknya tinggal ukur dan tinggal potong, tinggal membuat kotak. Jadi lebih hemat biaya untuk 1 juta ini, lebih hemat. Kemudian misalnya teman-teman memiliki kayu-kayu sisa untuk tiang pancang atau tiang penyangganya, itu lebih murah lagi ya. Seperti saya kemarin, alhamdulillah ada bekas kayu rumah untuk pondasi rumah, kayu tapi itu masih bagus ya. Jadi saya memakai itu. Jadi saya lebih hemat pengeluaran untuk ini. Tapi ini kita asumsikan aja sebanyak kita keluarkan semua modal, jadi kurang lebih 17 juta ya modal kita. Baik, selanjutnya kita hitung berapa keuntungan hasil produksi dari budidaya kelulut ini.